ubah cara Anda berpikir, maka Anda akan mengubah hidup Anda. Hai, saya Ronald Tagalung. Jumpa lagi di video Bedah Buku bersama Ronald Tagalung. Dan di video kali ini kita akan membahas satu buku menarik. Satu buku yang itu akan mengubah cara kita berpikir, cara kita melihat sesuatu, cara kita memandang sesuatu, dan tentu saja hasil akhirnya akan mengubah bagaimana kita menjalani kehidupan kita dan apa yang kita peroleh dalam kehidupan ini. Sebelum saya lanjutkan bagaimana kita akan kupas buku yang menarik pada video kali ini, pastikan untuk subscribe dan klik loncengnya karena ada video-video yang akan terus kita upload untuk membantu Anda mengembangkan diri, menggali potensi diri, dan melatih skill-skill penting untuk menjadi pribadi sukses. Oke, nah ini bukunya. Change Your Thinking, Change Your Life. Buku ini ditulis oleh Brian Tracy, salah satu motivator hebat di dunia yang kemudian telah menulis banyak sekali buku dan menjadi inspirator bagi para pembicara-pembicara motivasi dan sampai di usia yang sekarang yang sudah lanjut masih terus produktif menghasilkan banyak karya. Nah, buku ini terdiri dari 10 bab ya. Ada 12 bab, ya 12 bab yang pada prinsipnya adalah mengajarkan kita untuk bagaimana cara kita mengubah pikiran kita. Nah, di bab pertama ini berisi tentang bagaimana cara mengubah pikiran, kemudian bab kedua itu bagaimana mengubah cara hidup kita. Di bab ketiga judulnya adalah impikan impian-impian besar. Oke. Kemudian yang keempat adalah putuskan untuk menjadi kaya. Nah, ini adalah hal yang menarik, kita akan bahas. Kemudian yang kelima adalah pegang kendali hidup Anda. Keenam, berjanji untuk melakukan yang terbaik. Ketujuh, kedepankan hubungan dengan manusia. Kemudian kedelapan, berpikir layaknya seorang jenius. Kesembilan, bebaskan kekuatan mental Anda. Kesepuluh, memompa pikiran Anda. Dan 11, ciptakan masa depan Anda sendiri, dan 12, menjalani kehidupan yang sempurna. Oke, nah itu adalah gambaran umum apa yang kemudian ada di dalam buku ini. Nah, Brian Tracy mengatakan seperti ini, bahwa sesungguhnya pikiran kita adalah kunci dari perubahan-perubahan yang ingin kita lakukan. Kalau kita kemudian bisa mengendalikan pikiran kita, mampu untuk mengarahkannya pada hal-hal yang memberdayakan, hal-hal yang menggali potensi, maka pikiran kita akan membawa kita di tempat yang kita inginkan. Nah, sebelum kita kemudian bagaimana belajar untuk bisa mengubah cara kita berpikir dan kemudian bisa mengubah diri kita, di bagian awal dari buku ini diajarkan tentang self-concept, yaitu konsep diri. Tentang bagaimana sesungguhnya kita melihat diri kita, memandang diri kita, dan kemudian hasil akhirnya adalah membentuk diri kita. Nah, di dalam self-concept ini itu ada beberapa komponen. Yang pertama itu adalah, Brian Tracy bilang bahwa di dalam diri kita itu ada yang namanya self-image. Ya, self-image itu apa? Jadi, image diri kita yang kita lihat. Sederhananya seperti ini, ketika kita misalnya bercermin di pagi hari dan kemudian kita melihat sosok bayangan kita di dalam cermin, maka apa yang kemudian terlintas di dalam benak kita? Apa yang kita katakan pada sosok di depan kita? Maka itu adalah self-image ataupun citra diri. Ya, jadi misalnya Anda bercermin dan kemudian Anda katakan, wow, kamu sosok yang luar biasa. Kamu adalah orang yang unik. Kamu adalah orang yang punya potensi besar untuk membawa perubahan bagi sekitar. Ataukah misalnya mungkin yang Anda lakukan adalah, kamu lagi. Atau misalnya mungkin, kamu kok jelek sekali sih, dan sebagainya. Nah, jadi bagaimana cara kita melihat diri kita, itu yang disebut dengan self-image ataupun citra diri. Nah, selain citra diri, di dalam diri seseorang itu ada yang namanya diri ideal, ya. Jadi, diri ideal adalah diri yang
kita inginkan, atau diri yang kalaulah kemudian kita bisa menjadi seseorang, idealnya seperti apa, maka diri ideal itu adalah sosok yang kita inginkan. Nah, ini bisa macam-macam. Bisa berupa tokoh idola kita, bisa guru kita, bisa orang tua kita, atau bahkan mungkin kita bisa membayangkan versi terbaik dari diri kita seperti apa, maka itu adalah diri ideal kita. Nah, yang menarik adalah seperti ini. Bagaimana harga diri kita itu sangat ditentukan oleh seperti apa hubungan antara citra diri dan diri ideal kita. Orang yang antara citra diri dan diri idealnya itu punya jarak yang jauh, timpang, maka yang terjadi orang ini akan memiliki harga diri yang rendah. Sebaliknya, ketika antara citra diri dan diri ideal itu adalah sesuatu yang sinkron, yang dekat, yang hampir selaras atau bahkan selaras, maka ini akan membuat seseorang memiliki harga diri yang tinggi. Dan dampaknya adalah harga diri seseorang sangat mempengaruhi seperti apa kepercayaan diri yang dimilikinya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana hubungannya antara diri ideal dan citra diri yang jauh dengan harga diri yang rendah. Ketika seseorang melihat dirinya secara negatif, hanya fokus pada kekurangan, hanya fokus pada kelemahan. Sementara di sisi lain dia melihat ada diri ideal yang dia inginkan yang itu terlihat sempurna. Maka ketimpangan yang jauh ini, di mana dia melihat dirinya sangat jauh dari sosok ideal yang dia inginkan, inilah yang membuat harga dirinya rendah. Akan tetapi ketika orang dia mampu untuk melihat dirinya, diri idealnya, citra dirinya itu sebagai hal yang satu, hal yang selaras, hal yang harmonis, hal yang bahkan bisa dibilang sama. Maka yang terjadi harga dirinya akan naik dan kepercayaan dirinya akan tinggi. Nah, apa yang kita butuhkan agar kita kemudian bisa menjadi orang yang memiliki harga diri tinggi, sehingga kepercayaan diri kita pun tinggi dan bisa mengubah hidup kita. Yang butuh kita lakukan adalah kita memeriksa. Sejauh ini, sudahkah kita memastikan diri ideal kita dan citra diri kita itu adalah sesuatu yang selaras? Nah, apa yang butuh kita lakukan? Sebenarnya cukup satu hal yang kita kemudian fokus untuk kita ubah, yaitu bagaimana citra diri kita. Diri ideal adalah sosok yang tidak perlu diotak-atik, diri ideal adalah sosok yang biarkan saja seperti itu. Namun citra diri kita yang kemudian yang butuh kita ubah agar kemudian bisa selaras dengan diri ideal kita. Nah, caranya bagaimana? Ketika kita memiliki diri ideal, maka yang kita butuhkan adalah temukan, cari apa kesamaan kita dengan diri ideal kita saat ini. Hal-hal yang kemudian membuat antara kita dengan diri ideal kita itu terkoneksi, terhubung. Temukan beberapa kesamaan. Kemudian yang butuh kita lakukan adalah kita bagaimana melatih diri untuk senantiasa punya citra diri yang positif, melihat diri secara positif, melihat diri sebagai pribadi yang spesial, pribadi yang luar biasa. Nah, saya beri contoh misalnya seperti ini. Anda memiliki diri ideal, misalnya Anda ingin menjadi seseorang yang karismatik, yang kemudian mampu tampil berbicara di depan umum dan kemudian mengubah banyak orang. Anggap saja Anda memiliki diri ideal seperti seorang Barack Obama. Nah, apa yang dibutuhkan? Anda butuh melihat diri Anda, temukan di dalam diri Anda apa kesamaan Anda dengan Barack Obama. Ketika Anda temukan kesamaan, Anda akan menemukan perasaan, oke, that's possible untuk kemudian melatih diri menjadi seperti Barack Obama. Tapi kalau yang Anda temukan adalah perbedaan jauh, maka yang terjadi adalah Anda akan merasa minder dan kayaknya sulit untuk menjadi seperti Barack Obama. Sementara di satu sisi, ini semua adalah hanya bicara tentang persepsi, bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita melihat sesuatu. Nah, sekarang apa kesamaan kita dengan Barack Obama? Ya, kesamaan yang mungkin yang bisa kita peroleh adalah misalnya mungkin, oke, yang pertama adalah kita sama-sama manusia. Barack Obama manusia, saya manusia. So, artinya apa? Pada dasarnya kita sama. Kemudian, Barack Obama misalnya,
Apa yang dia lakukan? Oh, dia adalah orang yang senang baca. Maka cek diri kita, apakah kita juga senang baca? Ataupun ya memang kita senang baca dan Barack Obama senang baca ya. Itu adalah sebuah kesamaan. Kemudian apalagi yang menjadi kesamaan antara kita dengan Barack Obama? Wow, cari sebanyak mungkin. Nah, misalnya mungkin eh, senang bersosialisasi, senang ketemu dengan orang, senang dengan sejarah, dan sebagainya. Nah, semua kesamaan-kesamaan itu kita kumpulkan, sehingga apa? Kita merasa bahwa sebenarnya hanya satu yang kemudian membuat saya dan Barack Obama berbeda. Apa itu? Jam terbang. Jam berlatih, jam terbang, dan kesempatan-kesempatan yang ada. Nah, dengan cara seperti ini, kita akhirnya membangun sebuah optimisme di dalam diri bahwa oke, saya bisa menjadi seorang komunikator yang hebat seperti Barack Obama, saya bisa menjadi seorang public speaker hebat seperti Barack Obama. Yang saya butuhkan hanyalah bagaimana belajar teknik-teknik yang digunakan oleh Barack Obama ketika berbicara. Bagaimana saya melatih diri saya untuk memiliki intonasi, memiliki bahasa tubuh, memiliki ekspresi seperti yang digunakan oleh Barack Obama. Nah, dengan cara itu yang terjadi adalah kita akan kemudian bisa lebih meningkatkan harga diri kita dan kita lebih confidence untuk dalam belajar dan melakukan apapun. Nah, ini salah satu bab menarik di dalam buku ini yang membahas tentang if you change your thinking, you can change your life. Jika kita mengubah hidup kita, pikiran kita, maka kita akan bisa mengubah kehidupan kita. Nah, ada bab menarik di bagian buku ini yaitu bunyi subbab ya seperti ini. Anda terlahir sebenarnya tanpa rasa takut. Seorang anak terlahir di dunia tanpa rasa takut, kecuali rasa takut akan jatuh atau suara keras. Semua ketakutannya yang lain pasti dipelajarinya ketika ia tumbuh menjadi dewasa. Nah, hal yang membatasi orang untuk meraih sukses, mendapatkan apa yang mereka inginkan seringkali adalah satu hal ini, yaitu apa? Rasa takut. Orang misalnya mungkin harusnya bisa kemudian sukses menjadi seorang pebisnis, tapi karena rasa takut untuk rugi, rasa takut untuk bangkrut, itu membuat dia akhirnya tidak berani mengambil resiko dan memulai usaha itu. Atau misalnya orang yang seharusnya mungkin dia sudah naik pangkat, karirnya meningkat, akan tetapi tidak terjadi dikarenakan rasa takut untuk tampil di depan umum, rasa takut untuk kemudian mengemukakan pendapat, dan berbagai macam halnya. Jadi rasa takut adalah sesuatu yang banyak menggerogoti orang sehingga membuat mereka tidak bisa bergerak, tidak bisa move on dan kemudian meraih apa yang sebenarnya mereka bisa raih, bisa wujudkan. Nah, Brian Tracy bilang bahwa seperti ini, manusia itu tidak dilahirkan dengan rasa takut, kecuali dua hal, takut akan jatuh, takut dan suara keras. Sehingga semua yang menjadi ketakutan orang selain dua hal itu adalah sebenarnya ketakutan yang dipelajari, ketakutan yang kita dengan secara sengaja, baik tidak sengaja, ambil dan kita jadikan bagian dari hidup kita. Nah, kalau misalnya kita lihat, apakah anak-anak itu takut dengan yang namanya ular? Ya, kalau ada seorang bayi dan kemudian kita letakkan ular di dekatnya, ya dia tidak akan berespon ataupun bereaksi sebagaimana orang dewasa ketika dekat dengan ular. Ya, mungkin yang ada di dalam pikirannya adalah, oke, apa ini, dia penasaran dan malah mungkin dia akan menyentuh dan mengelus ular tersebut. Karena di dalam kepalanya itu tidak ada konsep rasa takut terhadap ular. Nah, dengan pemahaman ini sebenarnya kita akhirnya itu bisa mengambil satu kesimpulan bahwa kalau dalam hidup ini ada sesuatu yang saya takuti, maka sesungguhnya saya takut terhadap hal itu dikarenakan saya belajar untuk menakuti hal itu. Saya belajar untuk takut hal itu. Nah, belajar dalam artian karena misalnya memang ada hal yang kita pahami atau bahkan juga kadang-kadang ada ketakutan yang kita adopsi tanpa kita tahu alasannya apa. Misalnya seperti ini. Seorang anak yang kemudian ketika melihat kecoa dia menjerit
Kenapa itu terjadi? Karena waktu dia kecil, dia melihat ibunya melihat kecoa dan menjerit. Nah, dia melihat, dia mengadopsi, dia merekam bahwa itu adalah respon yang butuh dilakukan oleh seseorang ketika melihat kecoa. Dan itu yang kemudian terjadi dengan dirinya, dia adopsi, dia gunakan. Padahal mungkin dia sendiri tidak paham apa sebenarnya yang terjadi saat itu. Sekedar mengadopsi satu respon. Dan akhirnya ketika dewasa dia menjadi takut. Kembali ke bagaimana kita menghadapi rasa takut. Kalau dalam hidup ini kita bisa memilih untuk takut terhadap sesuatu, maka sebenarnya yang butuh kita ingat, kita pun punya kendali untuk memilih untuk tidak takut terhadap hal itu. Ya, apa-apa yang kita takuti karena kita pelajari, sebenarnya bisa kita pelajari untuk kita tidak takut terhadap hal itu. Kenapa? Karena kembali bahwa takut seringkali bukanlah masalah sifat manusia, tapi pilihan sikap kita. Nah, tipsnya apa yang bisa kita lakukan? Mulai saat ini kepada hal-hal yang kita yakini adalah sesuatu yang menakutkan. Katakan, bukan saya takut, tapi saya memilih takut. Saya takut gelap. Jangan katakan itu, tapi katakan saya memilih takut gelap, saya memilih takut kecoa, saya memilih takut ular, saya memilih takut berbicara di depan umum. Kata memilih itu akan mengubah cara kita berpikir. Kenapa? Karena ketika kita menggunakan kata memilih, kita mengirimkan pesan di bawah sadar kita bahwa sesungguhnya yang memegang kendali dalam apa yang kita rasakan, kita pikirkan, dan kita lakukan adalah diri kita sendiri. Kita menjadi seperti ini adalah karena pilihan kita. So, dengan kata lain, kalau kita memilih hal yang berbeda, kalau kita bisa memilih hal seperti itu, maka pastinya kita bisa memilih untuk melakukannya dengan hal yang berbeda, melakukannya dengan cara yang berbeda, mengambil respon yang jauh berbeda. Maka dengan sendirinya kita mengubah cara kita berpikir, kita mengubah cara kita menyikapi hidup, dan kita telah mengubah kehidupan kita. Nah, itu adalah materi menarik ya di dalam buku ini. Anda terlahir tanpa rasa takut. Apalagi yang menarik dari buku ini? Nah, ya. Jadi buku ini sangat-sangat padat, namun saya sarankan beberapa hal yang saya anggap ini penting dan kemudian menjadi fondasi untuk bagaimana kita bisa mengubah kehidupan kita. Karena kata kuncinya adalah kita butuh punya kendali utuh dalam bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Nah, seperti yang saya janjikan, ada satu topik yang menarik yang ini penting sekali karena tidak banyak orang yang menyadari ini, dan sesungguhnya inilah yang kemudian menjadi kunci dari bagaimana adanya perubahan besar di dalam hidup kita. Kalau kita ingin kaya, maka yang harus kita lakukan adalah putuskanlah untuk menjadi kaya. Ya, putuskanlah untuk menjadi kaya. Kita tidak akan menjadi kaya dengan sendirinya, tapi kita akan menjadi kaya ketika kita memutuskan diri untuk menjadi kaya. Nah, sekarang di era seperti sekarang ini itu ada 3 kekuatan utama yang sebenarnya ini menjadi sebuah peluang buat kita. Yang pertama itu adalah informasi, yang kedua adalah teknologi, dan yang ketiga adalah kompetisi. Nah, informasi saat ini itu sangat-sangat mudah dan murah untuk didapatkan. Ya. Sehingga apa? Bisa dikatakan pengetahuan itu berlimpah ruah. Anda ingin belajar apa saja, ingin tahu apa saja, ingin mahir apa saja, itu semua bisa Anda lakukan dengan sangat-sangat cepat gitu. Cukup misalnya mungkin toko buku, ataupun misalnya kalau tidak bisa ke toko buku atau tidak tersedia ke toko buku, ya semuanya ada di genggaman Anda itu. Anda tinggal searching di Google, ataupun misalnya Anda ingin belajar sesuatu secara visual, Anda tinggal ya sama seperti sekarang ini tuh, Anda buka YouTube dan kemudian cari apa yang Anda inginkan. Nah, ini adalah peluang dan potensi yang luar biasa untuk membuat orang kaya. Kenapa? Karena keterampilan, pengetahuan yang dibutuhkan untuk menjadi kaya tersedia bebas. Kemudian yang kedua adalah kemajuan teknologi juga sangat mempengaruhi bagaimana kondisi saat ini dan membuka banyak peluang untuk orang bisa semakin kaya. Kalau dulu misalnya mungkin karena keterbatasan saat itu, teknologi saat itu, ya orang hanya bisa bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain dengan jarak tertentu itu.
tidak terlalu jauh. Kalaupun jauh, maka kemudian akan membutuhkan waktu yang lama. Tapi dengan teknologi, ya dengan kendaraan, dengan pesawat, bahkan dengan sekarang yang namanya internet, kita bisa bertransaksi, kita bisa berdiskusi, kita bisa menghasilkan apapun tanpa harus keluar rumah. Kejadian teknologi itu memberikan peluang untuk bagaimana kita sebenarnya bisa menjadi kaya. Sebagai contohnya misalnya seperti ini. Anda ingin berbisnis dan kemudian Anda membutuhkan produk untuk Anda jual di tempat Anda. Maka apa yang Anda lakukan? Anda tidak harus kemudian keluar daerah, keluar negeri dan kemudian mencari produk tersebut. Cukup misalnya mungkin masuk ke marketplace, kemudian cari produk yang Anda inginkan, dan kemudian Anda tawarkan untuk Anda menjadi agen di daerah Anda. Maka dengan secepat itu Anda sudah bisa menjadi seorang pebisnis dan punya produk yang bisa Anda jual. Atau misalnya mungkin Anda menciptakan sebuah software ataupun sebuah program ataupun hal-hal yang sederhana yang sifatnya berkaitan dengan teknologi yang itu bisa Anda pasarkan secara luas. Tidak hanya untuk orang di sekitar Anda, tapi untuk orang-orang di seluruh dunia selama mereka masih terkoneksi dengan internet. Dan yang kemudian yang ketiga adalah kompetisi yang semakin berkembang. Kecanggihan teknologi dan informasi yang melimpah ruah itu membuat kita akhirnya apa? Berkompetisi. Dan kompetisi yang ada itu membuat kita terus bergerak maju dan berkembang. Sehingga ini adalah sebuah kekuatan yang kalau kita gunakan, kita jadikan ini sebagai peluang bagus untuk bagaimana mengembangkan diri menjadi seorang pemenang ataupun seorang yang kaya. Nah, untuk menjadi kaya, kata Brian Tracy, kita bisa memulainya dari manapun, dari titik manapun. Kita hanya butuh bagaimana menyingkirkan semua mitos-mitos, semua pikiran-pikiran negatif yang selama ini menjadi penghambat kita untuk berhasil. Anggapan bahwa kalau menjadi sukses, kita haruslah kemudian berasal dari keluarga yang sukses untuk bisa memiliki sebuah bisnis besar. Yang kita butuhkan adalah kita harus misalnya punya modal yang banyak dan sebagainya. Jadi itu adalah hal-hal yang butuh kita singkirkan terlebih dahulu. Kemudian yang butuh kita lakukan adalah kita pahami bahwa di dalam menjadi kaya, probabilitas adalah segalanya. Orang bisa menjadi kaya misalnya mungkin dengan berbisnis, jualan. Maka ketika jualan, yang paling penting adalah kita pahami angka. Bahwa sebenarnya penjualan itu adalah permainan angka. Semakin sering kita menawarkan, maka satu ketika, satu saat kita akan menemukan orang yang beli produk kita. Ibaratnya apa? Hidup ini seperti sebuah permainan dart. Anda bayangkan sebuah dart ya. Sebuah dart yang terbuat dari besi yang kemudian ujungnya ada paku ataupun jarum tajam, yang itu ketika dilemparkan ke sasaran, maka mungkin lemparan pertama Anda tidak akan mengenai sasaran. Yang Anda bisa lakukan adalah Anda bisa misalnya mungkin melempar sebanyak-banyaknya dart hingga kemudian satu saat pasti Anda akan kemudian menemukan bahwa akan ada dart yang mengenai sasaran Anda. Oke. Nah, kemudian Anda pasti bisa ya melakukan apapun yang Anda inginkan. Yang Anda butuhkan adalah bagaimana Anda membedakan diri Anda dengan orang lain, punya cara berpikir yang berbeda, kemudian punya cara kerja yang berbeda, punya cara melakukan yang berbeda, dan lakukan terus hingga akhirnya kemudian Anda berhasil. Nah, seperti itu. Menjadi kaya kuncinya adalah melakukan yang terbaik dengan melayani orang dengan cara yang terbaik. Karena ketika kita semakin banyak melayani orang lain, membantu orang lain, maka dengan sendirinya uang akan mendatangi kita. Oke, nah mungkin itu saja yang bisa saya sharing ya dari buku Change Your Thinking, Change Your Life, karya Brian Tracy. Senang untuk bisa berbagi dengan Anda dan sampai jumpa di video lainnya.